Saatnya Endrick dan Arda Güler beraksi. Real Madrid akan semakin mengerikan setelah hancur-hancuran. Tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil timnas Spanyol. Satset, Kevin Dix, Estela, dan Noah resmi jadi warga negara Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno dipasang 103 CCTV. PSSI jamin keamanan laga timnas Indonesia. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. Al Riyad versus Al Nassr, gol Sadio Mane menangkan tim tamu 1-0. Al Nassr meraih kemenangan di markas Al Riyad dalam lanjutan Liga Arab Saudi. The Global Club menang 1-0 via gol tunggal Sadio Mane. Kemenangan ini membawa Al Nassr ke urutan 3 klasemen Liga Arab Saudi dengan 22 poin. Cristiano Ronaldo CS tertinggal 6 angka dari Al Hilal di puncak klasemen. Rayo Vallecano versus Las Palmas, tim tamu cukur tuan rumah. Bermain di Campo de Futbol Vallecas. Las Palmas mampu unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Fabio Silva di menit ke-6. Gol bunuh diri Adriane Hernandez di menit ke-62. Dan Manu Fuster di menit ke-66. Tuan rumah hanya mampu memperkecil kedudukan berkat gol bunuh diri Scott McKenna di menit ke-90+2. Skor 1-3 untuk kemenangan Las Palmas menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Rayo Vallecano tertahan di posisi ke-9 dengan raihan 9 poin, sementara Las Palmas merangkak ke posisi ke-15 dengan raihan 12 poin. Lecce berbagi angka dengan Empoli. Bermain di Stadio Via del Mare, tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Pietri Pellegrini di menit ke-33. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-77 lewat aksi Santiago Pierotti. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Lecce masih berkutat di zona merah dengan raihan 9 poin, sementara Empoli berada di posisi ke-10 dengan raihan 15 poin. Belanda kutuk serangan kepada fans Maccabi Tel Aviv di Amsterdam. Fans Maccabi Tel Aviv asal Israel diserang pendukung Palestina saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam. Pemerintah Belanda mengutuk keras aksi kekerasan itu. Kekerasan ini disinyalir akibat ulah fans Maccabi Tel Aviv yang menyanyikan chants olok-olok kepada orang Arab. Mereka juga menurunkan bendera Palestina yang dipasang di rumah-rumah warga. Tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil timnas Spanyol. Timnas Spanyol mengumumkan daftar nama yang dipanggil dalam jeda internasional November 2024. Tidak ada satupun pemain dari Real Madrid di sana. Berbanding terbalik dengan Real Madrid, Barcelona memiliki 4 pemain yang dipanggil timnas Spanyol. La Fuente menegaskan pemanggilan pemain bukan karena nama besar klub, melainkan performa mereka di lapangan. Maaf Mbappe, Ancelotti nggak mau geser posisi Vinicius. Beberapa laporan menyebutkan klien Mbappe tidak puas dengan posisinya di Real Madrid. Dia ingin bermain di sisi kiri, posisi yang biasa dia mainkan di Paris Saint-Germain dan timnas Prancis. Permintaan Mbappe itu cukup sulit diterapkan di Real Madrid. Pos sayap kiri Los Blancos sudah diisi Vinicius Junior dalam beberapa tahun terakhir. Carlo Ancelotti menegaskan posisi Vinicius tidak akan digantikan Mbappe. Don Carlo menilai permasalahan timnya bukan di sektor serangan, melainkan pertahanan yang rapuh. Arne Slot tutup mulut soal pembaruan kontrak 3 pemain kunci Liverpool. Salah, Van Dijk, dan Alexander-Arnold menjalani tahun terakhir kontraknya. Ketiganya akan habis kontrak pada Juni tahun depan.
Laporan terbaru menyebutkan Salah siap memperbarui kontraknya. Selebihnya Arne Slot belum bisa kasih kabar lagi. Cavendish, Estella, dan Noah resmi jadi warga negara Indonesia, siap bela timnas Indonesia. Cavendish, Estella, Raquel Laupatic, dan Noah Johanna Christina Cornelia Lea Tomu resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya sudah mengucap sumpahnya. Sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024 waktu setempat. Bagi Cavendish, back FC Copenhagen itu jadi berpeluang turun membela Indonesia secepatnya. Agenda tim Garuda selanjutnya adalah melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pekan depan. Stadion Utama Gelora Bung Karno dipasang 103 CCTV, PSSI jamin keamanan laga timnas Indonesia. PSSI terdorong untuk meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan di setiap pertandingan internasional. Selain keberadaan CCTV yang dimanfaatkan untuk memantau situasi, diterapkan pula sistem Garuda ID. Hanya pemilik akun Garuda ID saja yang bisa masuk ke kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, baik itu penonton hingga wartawan. Erik juga menerangkan dengan kapasitas timnas yang semakin baik dan peluang melawan tim-tim dari negara besar sepak bola di Asia dan dunia, maka standar pembelian tiket, seleksi penonton yang akan masuk ke stadion, serta pelayanan kepada tim-tim tamu harus meningkat. Madrid versus Osasuna, panggung Endrick dan Arda Güler. Ada informasi menarik disampaikan Carlo Ancelotti jelang laga melawan Osasuna. Manajer Real Madrid itu mengkonfirmasi bahwa ia akan memberikan kesempatan kepada Endrick dan Arda Güler untuk unjuk gigi di laga ini. Baik Güler maupun Endrick merupakan dua pemain muda berbakat yang dimiliki Real Madrid, namun keduanya sejauh ini hanya jadi pelapis di skuad Los Blancos. Pilar Leverkusen segera teken kontrak baru dengan klub. Penyerang Bayer Leverkusen, Amin Adli, saat ini tengah mengalami cedera. Namun dirinya bersiap menekan kontrak baru bersama klub. Pembicaraan sudah dilakukan dan ekstensi akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Menurut laporan Get German Football News, sang pemain nantinya akan diikat dengan kontrak jangka panjang dan sedikit menurunkan permintaan yang tersemat dalam klausulnya. Selain itu, sang winger kiri bakal mendapatkan kenaikan gaji. Saat ini ia masih terikat kontrak hingga 2026 datang. Kapan Armando Broja akan berlatih penuh di Everton? Manajer Everton, Sean Dyche, berbagi kabar terbaru mengenai pemulihan striker Armando Broja yang diharapkan segera bergabung dalam latihan penuh usai jeda internasional. Kehadiran Broja sangat dinantikan oleh para penggemar, terutama karena The Toffees tengah membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Broja yang dipinjam dari Chelsea pada musim panas lalu belum pernah tampil untuk The Toffees akibat cedera kaki. Broja diharapkan dapat mengisi celah di lini serang The Toffees dan berkontribusi signifikan dalam tim. Arsenal mulai buka komunikasi untuk amankan Jonathan David. Arsenal dilaporkan tertarik mengamankan Jonathan David dari Lille. Sang pemain bisa diamankan secara gratis lantaran kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Komunikasi untuk mengamankannya pun sudah mulai dibuka. Musim ini, sang pemain juga tengah dalam performa yang lumayan prima. Ia sukses mendulang 13 gol dan 2 assist dari 18 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Lille sejatinya sempat berupaya menawarkan kontrak baru dan melepasnya di musim panas kemarin, namun tidak ada tawaran yang benar-benar serius. Arne Slot jelaskan situasi cedera Diogo Jota. Pelatih Liverpool Arne Slot berbicara tentang situasi cedera penyerangnya Diogo Jota
yang telah absen sejak kemenangan 2-1 atas Chelsea pada 20 Oktober. Diogo Jota diduga mengalami cedera tulang rusuk, namun Slot bersikeras untuk menjaga privasi terkait detail cederanya. Saya selalu katakan di Belanda ada privasi soal cedera, dan saya tidak tahu bagaimana di sini, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dia akan kembali 1 atau 2 minggu setelah jeda internasional, ujar Arne Slot. Van Nistelrooy cuma ingin nikmati tugas terakhir sebagai pelatih interim. Ruud van Nistelrooy baru saja membantu Manchester United meraih kemenangan di Liga Eropa. Pada akhir pekan nanti diyakini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai pelatih interim Manchester United sebelum Ruben Amorim resmi menjadi pelatih kepala. Terkait hal itu, Van Nistelrooy tidak terlalu ambil pusing. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid tersebut hanya fokus ingin membantu Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Dirinya hanya perlu menikmati waktunya berada di Old Trafford sebagai pendamping sementara. Maldini akan bikin kejutan gabung Inter Milan? Legenda AC Milan Roberto Donadoni mencermati bahwa Daniel Maldini memiliki peluang gabung ke rival abadi Rossoneri Inter Milan di masa depan. Gelandang yang kini memperkuat Monza itu merupakan anak dari legenda besar Milan yakni Paolo Maldini. Pemain muda Italia itu memang dikabarkan masuk dalam radar Nerazzurri yang siap kembali berbenah di bursa transfer Januari mendatang. Maldini yang berposisi sebagai gelandang serang dianggap sebagai pemain yang masuk dalam kebutuhan pelatih Simone Inzaghi. Massimo Ambrosini sudah cukup mencadangkan Leao. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini menegaskan betapa pentingnya kontribusi Rafael Leao saat melawan Real Madrid. Salah satu buktinya gol Alvaro Morata dengan memanfaatkan rebound yang dihasilkan dari tembakan Leao. Masalah teknis dengan Leao adalah masalah sekunder. Tanpa pemain seperti Leao, Milan hampir tidak akan bisa mendapatkan apapun. Saya pikir Fonseca terlalu memaksakan dengan menyingkirkannya dari susunan pemain utama. Sekarang sudah cukup untuk selalu mencadangkannya, ujar Ambrosini. Real Madrid akan semakin mengerikan setelah hancur-hancuran. Real Madrid menelan 2 kekalahan di 2 laga terakhir, telah membuat banyak pihak mulai mempertanyakan apa yang terjadi dengan Real Madrid. Los Blancos tampak kehilangan tajinya dan kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka. Tetapi legenda Arsenal Laurent memprediksi kalau itu akan jadi titik kebangkitan Los Blancos. Laurent dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Madrid akan segera bangkit dari keterpurukan. Barca asuhan Flick bisa lebih baik dari era Guardiola. Barcelona telah menggemparkan sepak bola dunia musim ini seiring performa gemilang tim di bawah komando pelatih baru Hansi Flick. Flick membawa The Catalans memuncaki klasemen La Liga dengan keunggulan 9 poin atas Real Madrid dan melakoni start impresif di Liga Champions. Menyikapi hal ini, legenda Serbia Savo Milosevic mengatakan bahwa mereka dapat mengungguli tim legendaris Barca di era keemasan Pep Guardiola. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!